Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trafkin dengan ISG Daily hari ini di hari Selasa ya, tanggal 9 Mei teman-teman. Kemarin saya minta maaf teman-teman ya, nggak ada update video berhubung saya di luar seharian, jadi nggak sempat untuk buat videonya. Jadi hari ini kita akan update untuk banking. Cuman sebelum itu mungkin saya akan bahas sedikit ya dari agenda ekonomi. Hari ini tadi jam 10 pagi ya ada data consumer confidence nih yang dirilis, yang angkanya menunjukkan bahwa di bulan April kemarin ya, dari segi tingkat kepercayaan consumer artinya semakin meningkat teman-teman. Di sini angkanya 126,1 ya, dibanding sebelumnya di bulan Maret lebih tinggi. Jadi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi khususnya di negara kita semakin tinggi teman-teman. Oke, itu sekilas untuk agenda ekonomi. Sekarang kita masuk ke update market. Hari ini IHSG terlihat cukup nggak terlalu banyak pergerakan teman-teman. Tadi sempat minus sedikit pagi-pagi, tapi akhirnya sewaktu penutupan berhasil ditutup hijau nih. Hari ini menguat tipis 0,15% di level 6.780. Untuk banking nanti kita akan bahas aja di teknikal karena hari ini saya akan bahas banking. Kemudian untuk indeks sektoral kita lihat hari ini yang mendorong untuk penguatan dari sektor cyclical ya, yaitu konsumen non primer teman-teman. Kemudian yang cukup menguat juga dari sektor teknologi ya, kemudian juga properti dan juga infrastruktur. Kalau properti ini kelihatannya banyak yang lagi manggung teman-teman, jadi boleh dipantau ya. Kemudian untuk yang melemah dari sektor kesehatan nih, terlihat yang paling besar ya koreksinya. Lalu untuk rupiah kita pantau untuk hari ini di angka 14.749 teman-teman. Jadi sedikit melemah dari kemarin ya. Oke, langsung aja kita lihat ke bagian teknikalnya. Hari ini secara teknikal, teman-teman kita lihat sementara seperti yang saya bilang ya masih akan bergerak di dalam area konsolidasi, kurang lebih di supportnya nih di 6.730-an ya, sampai dengan resistnya itu di 6.860-an teman-teman. Jadi hari ini sempat koreksi dulu ya tadi pagi, tapi akhirnya kembali rebound teman-teman. Kita bisa lihat dari time frame yang lebih kecil. Mungkin saya pakai yang 4 jam aja ya. Nah di time frame 4 jam lebih kelihatan nih. Sementara mungkin menurut saya secara potensi indeks kita bisa akan rebound dulu teman-teman nih. Menurut saya mungkin menguji ya teman-teman ke sekitar 6.810. Misalkan masih cukup kuat, mungkin bisa sampai ke 6.850-an teman-teman di sini sebagai area resisten. Kalau misalkan masih belum berhasil bisa ke atas, maka nanti akan kementok teman-teman dan menguji ke bawah lagi nih. Dan yang ditakutkan seperti yang saya bahas di hari Jumat ya teman-teman, untuk skenario yaitu head and shoulder nih, semoga nggak kejadian ya teman-teman ya, karena misalkan dia itu terjadi maka untuk outlooknya maka akan menjadi lebih bearish nih untuk indeks kita. Namun selama dia masih belum break dari supportnya, pergerakannya cenderung masih akan sideways di area yang saya gambarkan ini teman-teman. Oke, begitu ya untuk update sementara dari indeks kita. Nanti saya akan update lagi untuk teman-teman semua di video besok teman-teman ya, di hari Rabu nih. Next, sekarang untuk hari ini saya akan bahas untuk update banking ya. Banking kita yang pertama tentu saja Bank BCA nih teman-teman.
Nah, Bank BCA hari ini secara closingan di 8.925 ya. Di sini terlihat masih bertahan di area support teman-teman di 8.900 sementara waktu. Cuman di sini kalau misalkan kelamaan di tes terus teman-teman, maka nextnya bisa jebol nih. Jadi perlu dipantau untuk Bank BCA kalau misalkan dia ternyata kembali lagi ke bawah ya, ke bawah 8.900 ya, artinya kembali akan bermain ke sekitar 8.800 teman-teman ya. Dan juga di sini sementara masih ada gap ya teman-teman untuk Bank BCA di 8.500 nih. Jadi kalau misalkan dia jebol dari supportnya, maka bisa menuju ke sana sih menurut saya. Tapi kalau misalkan masih bertahan di support minimal 8.900, so far sih masih cukup oke menurut saya ya. Lalu secara weekly sebenarnya bisa terlihat di sini so far masih sukses bertahan ya secara time frame weekly teman-teman, di atas support 8.900. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan selama Bank BCA masih berhasil bertahan di atas angka tersebut, maka secara potensi masih bisa kembali untuk menguat ke atas nih. Tapi tetap waspada kalau misalkan ternyata dia balik arah teman-teman. Oke, itu sementara untuk update dari Bank BCA. Buat teman-teman yang masih punya, masih bisa disimpan dulu, menurut saya masih cukup oke dari Bank BCA ya. Lalu yang kedua, Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri di sini terlihat secara daily ya, hari ini secara closingan di 5.050 teman-teman. Kurang lebih udah beberapa hari ini terlihat cukup koreksi ya. Jadi bank ini terlihat mengalami koreksi teman-teman setelah dia nggak berhasil untuk break ke atas resistennya nih. Jadi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout ke atas, reject dan kembali koreksi teman-teman. Saat ini sedang menguji ke support ya di 5.050 nih sebagai support. Nextnya ada di 4.930-an kurang lebih. Jadi perlu diwaspadai untuk Bank Mandiri karena jadi kurang bagus teman-teman secara charting ya, karena dia terlihat break dari ini dari trend line-nya teman-teman. Di sini kalau saya tarik, terlihat udah break ya dari trend line pendeknya, maka sementara waktu akan mungkin koreksi pendek ya. Secara weekly di sini untuk minggu kemarin sih sebenarnya masih berhasil bertahan, cuman kalau minggu ini dia candle-nya candle merah teman-teman, maka emang potensi akan terjadi koreksi untuk Bank Mandiri teman-teman ya. Jadi perlu waspada buat teman-teman yang pegang untuk Bank Mandiri nih. Lalu untuk support jauhnya itu seperti saya bilang di sekitar 4.900 ya untuk Bank Mandiri. Ini support penting menurut saya karena misalkan dia jebol, nextnya bisa menuju ke 4.700-an nih, cukup jauh ya. Jadi teman-teman juga perlu pantau untuk Bank Mandiri ini karena secara potensi memang terlihat udah patah teman-teman. Oke, next untuk bank ketiga yaitu Bank BNI ya. Bank BNI juga kurang lebih sama seperti Bank Mandiri nih. Terlihat dia koreksi selama beberapa hari ini. Untuk hari ini closingannya di 9.125 ya teman-teman. Untuk Bank BNI ini setelah dia kemarin sama kepentok juga di resist teman-teman, kepentok, dan sekarang terjadi koreksi nih. Mungkin support sementara yang bisa cukup menahan pergerakannya yaitu ini ya di 9.050 teman-teman. Ini ada support pendek. Nextnya supportnya ada di 8.800 teman-teman.
Jadi ada potensi untuk menguji ke sana dari Bank BNI nih. Kalau misalkan ternyata dia kembali untuk lanjut koreksi ya. Secara weekly di sini juga kurang bagus sebenarnya untuk Bank BNI. Karena terlihat di sini teman-teman, bank ini nggak berhasil untuk nembus ke atas. Jadi mungkin akan kembali dulu ke bawah nih. Jadi di sini dia terbentuk triple top ya teman-teman. Untuk Bank BNI ini secara potensi kalau misalkan dia break dari support kurang lebih di 8.800-an teman-teman. Jadi untuk Bank BNI juga perlu diwaspadai ya, karena secara potensi akan terjadi koreksi jangka pendek dulu ya teman-teman. Oke, itu sementara untuk Bank BNI. Yang terakhir Bank BRI nih. Bank BRI terlihat masih cukup kuat ya hari ini, closingannya 5.125. Tadi sempat merah sebenarnya, cuman sewaktu closingan nampaknya ada inflow asing teman-teman, jadi kembali tertarik ke atas nih. Nah untuk bank ini masih cukup kuat ya, berhasil di atas 5.000 so far. Merupakan angka psikologis juga teman-teman, jadi bisa dibatasin aja ya kalau misalkan ada yang mau spekulasi, mungkin masih bisa di atas 5.000 nih sebagai angka psikologis juga untuk Bank BRI ini. Namun secara time frame weekly-nya sebenarnya masih cukup oke teman-teman. Setelah kemarin dia breakout dan sekarang posisinya masih dalam fase untuk pullback ya. Sementara akan mungkin konsolidasi dulu ya teman-teman, sampai nanti ketika emang berhasil bertahan maka akan kembali menguat ke atas nih. Jadi untuk Bank BRI masih cukup oke buat teman-teman yang masih ada pegang, so far masih bisa dipantau. Oke teman-teman, jadi kurang lebih gitu aja untuk hari ini ya. Tadi ada 4 banking yang kita bahas. Menurut saya yang masih cukup oke yang bisa dipantau yaitu Bank BCA dan juga Bank BRI ya teman-teman. Untuk Bank Mandiri dan juga Bank BNI nampaknya akan terjadi untuk koreksi pendek dulu sih menurut saya. Jadi kurang begitu bagus ya secara potensi. Oke teman-teman, kurang lebih begitu untuk hari ini, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Dan teman-teman, thank you semuanya ya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga like video ini, serta bagikan kepada teman-teman kalian juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.